Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Aziz Zainal SHMM, Bupati Kabupaten Kampar, kemudian Bapak Wakil Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Wakil Rakyat kita, Dewan DPRD Kabupaten Kampar, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara kita malam ini pertama istighasah. Istighasah diambil dari kata ghaus, artinya minta tolong. Malam ini masyarakat Kampar minta tolong kepada Allah, berdoa beramai-ramai dari habis maghrib ke isya, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir dan doa. Mudah-mudahan Kabupaten Kampar dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Lalu kemudian pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat zahir dan batin. Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah boleh berzikir beramai-ramai ini Ustaz? Boleh. Mana dalilnya? Satu, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Idza zakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku sebut dia dalam diriku sendirian. Wa idza zakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku beramai-ramai, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan sebut mereka di majlis yang lebih ramai daripada majlis mereka. Hadis ini hadis sahih, hadis qudsi. Itulah dalil zikir beramai-ramai. Dua, Nabi melihat sahabat berkumpul beramai-ramai, lalu kemudian Nabi bertanya, maza fa'altum, apa yang kamu lakukan ini wahai sahabat? Lalu sahabat berjanji, bersumpah, demi Allah kami di sini berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bertanya, wallahi, demi Allah tak ada niat lain, bukan karena niat dunia, bukan karena kepentingan. Kata sahabat, bukan ya Rasulullah, murni berzikir mengingat Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku baru saja mendengar malaikat turun, nada munadin minas sama, malaikat turun dari langit berkata, qumu maghfuran lakum, hai orang yang berzikir beramai-ramai, tegaklah kalian berdiri dalam keadaan diampunkan Allah segala dosa-dosa. Dalil yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok jamaah, lalu kata Nabi, idza marartum bi rihadil jannah, kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, makanlah, minumlah. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Kata Nabi, ada. Apa itu taman surga? Majalisuz zikir, majlis zikir. Makanya kalau ada majlis zikir, duduk, datang, ikut berzikir. Nengok-nengok HP sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan, Allah punya malaikat-malaikat, yatufuna 'alal ardh,
malaikat ini berkeliling di atas muka bumi. Bukan malaikat Mikail, bukan malaikat Israel, bukan malaikat Israfil, bukan Munkar dan Nakir. Tak ada disebut namanya. Inna lillahi malaikatan. Allah punya malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Apa kerja mereka? Mencari majlis zikir. Begitu mereka menemukan majlis zikir, lalu mereka panggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu, halummu artinya ke sini. Mari kemari. Ila hajatikum. Ini hajat kalian. Ini yang kalian cari-cari wahai malaikat. Lalu malaikat pun ikut ke dalam majlis zikir itu. Dalil yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa majtama'a qaumun, sekelompok orang, yajtami'un, berkumpul, yazkurunallah, mengingat Allah. Sekelompok orang berkumpul beramai-ramai mengingat Allah. Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Yang terakhir, wa zakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah Ta'ala mereka kepada para malaikat. Mudah-mudahan jamaah yang berzikir di Majlis Islamic Center Bangkinang malam ini termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah Ustaz Somad ikut zikir tadi? Tidak. Ustaz Somad hanya menyebutkan dalilnya saja, tapi dia tak ikut berzikir. Kenapa? Karena undangannya memang sesudah Isya. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebagian orang menolak zikir beramai-ramai ini, istighosah ini. Tidak apa-apa, karena ulama banyak. Ulama yang kita pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Dia menyusun satu kitab berjudul Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Lebih 20 hadis. Yang saya sebutkan cuma 5, sisanya banyak lagi. Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, dalil-dalil berzikir jahar. Yang menyusun kitab itu Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, hafal dia lebih dari 300.000 hadis. Kitabnya 500 judul. Muridnya Ad-Daudi berkata, guruku Abdurrahman As-Suyuti hafal kitab, lebih tulisan kitabnya 500 judul. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Takrib Nawawi, tafsirnya Jalalain Jalaluddin As-Suyuti Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir satu lagi Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, kitab Qawaidul Fikihnya Al-Asbah wan Nazair, dipelajari di pesantren-pesantren di Riau. Pokoknya kalau sudah disebut Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911, makamnya di Kairo, Mesir. Tapi sayangnya jamaah-jamaah umroh yang ke Mesir tidak berziarah ke makam Syekh Imam Abdurrahman As-Suyuti. Yang mereka cari obat kuat. Inilah masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada orang yang menolak zikir jahar karena pendapat ustadz, maka kita katakan ini pendapat imam, ulama besar, ahlu sunnah wal jamaah, tidak diragukan sedikit pun. Tapi ini Quran jelas ustaz. Coba tengok ayat Quran. Wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat, cukup sendiri saja. Apa itu istighosah ramai-ramai? Kenapa mesti berkumpul di masjid berdoa? Cukup sendiri saja, tidak pakai suara. Wazkur rabbaka,
sebutlah Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu sendiri saja, jangan kuat-kuat. Ayat ini dijawab oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. 3 jawabannya. Pertama, ayat itu ada ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa iza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Barulah masuk ayat tadi, wazkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu, jangan kuat-kuat, fi nafsika, dalam dirimu. Lantas apa makna ayat ini? Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Ada orang baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, awak berzikir situ kuat, la ilaha illallah, itu tidak boleh. Adapun tidak ada orang baca Quran, tadi saya di rumah kediaman Pak Bupati, banyak orang berzikir bersama-sama, maka tidak masalah, karena tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Kalau ada orang baca Quran, stop zikir, maka dengarkan bacaan Al-Quran. Kalau ada ustaz berceramah, stop baca Quran. Ambo pernah sedang berceramah, pas di muka ambonya baca Quran. Entah ingin memancing-mancing awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua tentang berzikir dalam hati tak boleh kuat-kuat. Ayat ini turun di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Di Makkah tak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat-kuat ditangkok di Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Bapak Ibu di Bangkinang berzikir tadi ramai-ramai, ada datang Abu Jahal semua Abu Lahab? Tidak ada. Kalau datang, mananya berani? Pak Dandim ada? Pak Dandim bau boleh. Ada Pak Kapolres, mana mungkin berani? Maka di Makkah tidak bisa zikir kuat-kuat, karena takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai di Madinah, Nabi berzikir beramai-ramai, kuat-kuat. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, kanal jahru bizikri, berzikir jahar fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mazhab Hambali mengatakan berzikir kuat-kuat, sedangkan mazhab Syafi'i imam berzikir kuat kalau makmum tidak tahu. Adapun imam berzikir sir kalau makmum sudah tahu. Kenapa tadi imam kita tidak berzikir kuat? Karena makmum di Bangkinang sudah tahu. Kenapa di masjid Ustaz Somad tetap berzikir kuat-kuat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dek makmum ulun tahu. Kan tiap harinya dibuat tahu ya. Tak tahu. Buktinya imam setiap mau sholat selalu berkata, luruskan shaf. Makmum sudah tahu. Kenapa diulang tiap hari? Itu menunjukkan hafal kaji karena diulang. Kalau di Pekanbaru, luruskan shaf, luruskan shaf. Tapi kalau di Bengkalis, luruskan shaf, matikan HP. Masjid Istiqomah, waktu kami dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Kalau di Bangkinang, luruskan shaf, angkat kaki celana. Siapa yang sholat, ujung kainnya, ujung jubahnya, ujung kaki celananya menutup mata kaki, ulang sholatnya. Irji ila sholatika, ulang sholatnya. Ditanya oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fekonsos, waktu ambo mengajar, Ustaz, katanya kalau orang sholat tertutup mata kaki, tertutup kain dengan jubah atau sarung atau celana, tertutup mata kaki, maka batal sholatnya. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Abi Daud, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai sebagai dalil hukum. Tak bisa hadis dhaif membatalkan sholat. Hadis dhaif
hanya bisa dipakai untuk fadail a'mal. Begitu kata Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, syarah Tadribur Rawi, syarah Taqrib Nawawi. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah akidah tauhid. Kedua, bukan masalah hukum halal haram. Ketiga, masih bernaung di bawah hadis sahih. Keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Kelima, untuk fadail a'mal. Maka untuk fadail a'mal silakan memakai hadis dhaif. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Al-Bazinjan syifaun min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Nah, itu bukan dhaif, palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong biar laku. Nah, ini tentang masalah istighosah. Ini sudah selalu disampaikan, tapi ini mengulang kaji. Jangan sampai kita keluar dari Masjid Islamic Center Bangkinang, nanti ditanya orang, apa acara dari maghrib ke isya? Istighosah, berzikir bersama-sama. Oh, ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ini disebutkan dalil-dalilnya malam ini, tapi jangan katakan kata Ustadz Somad. Jangan bawa-bawa nama Somad di situ. Bilang kata Imam As-Suyuti dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, dan dalam kitab Al-Hawaii lil Fatawi. Selesai satu masalah, istighosah kubra. Yang kedua, maulid Nabi. Jadi acara yang selalu ambo hadiri ini selalulah acara yang dibid'ah-bid'ahkan orang. Istighosah kubra bid'ah, maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah. Akhirnya awak pun dituduh orang ustadz bid'ah. Sampai-sampai ada dalam tanya jawab, tak pagi tadi orang memberitahu, Ustadz, apa itu arti subhat? Subhat itu tak jelas. Contohnya Ustadz Somad, itu Ustadz subhat tu. Tapi awak untuk apa bongi kan? Makin bongi awak makin dipiralkan uang pula. Istighosah sudah selesai. Sekarang maulid Nabi. Untuk apa lagi dibuat maulid? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang Nabi sampai ke Madinah. Nabi menjumpai orang Yahudi tak makan tak minum. Nabi bertanya, "Mahaza, hari apa ini? Kenapa kalian tak makan? Kenapa kalian tak minum?" Apa kata sahabat? "Haza yaumun, inilah hari najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah menyelamatkan Musa, wa aghlaqa fihi Fir'aun, dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun." Itulah yang disebut dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Apa maknanya? Bahwa pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel berpuasa. Maka apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi melaksanakan puasa, umat Islam melaksanakan puasa, orang Bangkinang melaksanakan puasa, orang Kampar melaksanakan puasa setiap tahun, setiap tanggal 10 Muharram. Apa istimbat dalil dari sini? Kalau pada tanggal 10 Muharram setiap tahun boleh diulang-ulang, padahal Musa diselamatkan sudah 3000 tahun yang lalu. Diulang peristiwa itu setiap tahun karena bersyukur kepada Allah. Kalau selamatnya Musa boleh diulang tiap tahun, apalagi selamatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kata Abdul Somad, itu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 300.000 hadis hafal di kepalanya, tapi dia membenarkan maulid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani
300.000 hadis di kepalanya, dia membenarkan maulid. Ada orang hafal hadis 3, itu pun kalau laptopnya duit, dibaca sanad hilang matan, dibaca matan hilang sanad, membid'ahkan maulid. Terserah Bapak Ibu, saya tidak memaksa orang ikut pendapat saya. Ada Al-Hafiz hafal hadis 3.000 hadis, 300.000 hadis, ini membenarkan maulid. Ada Ustaz hafal 3 hadis melarang maulid. Ambo ikut Al-Hafiz. Kalau Bapak Ibu ingin ikut Ustaz laptop kok ikutlah, terserah, bagi ambo tidak masalah. 2, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah umat ini tentang ayyamillah. Apa kata Imam Al-Baihaqi makna ayyamillah? Ayyamillah bi ni'amillah, ingatkanlah umat ini tentang nikmat Allah. Hai bangsa Indonesia, ingat nikmat 17 Agustus merdeka. Hai orang Kabupaten Kampar, ingat nikmat Allah, kita diberikan pokok sawit, gotah, kebun kelapa yang luas. Hai orang Riau, ingat nikmat Allah, dari bawah minyak, dari atas minyak. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Maka ada nikmat yang paling besar melebihi nikmat sawit, melebihi nikmat gas, melebihi nikmat minyak bumi. Nikmat apa itu? Nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengambilan dalilnya wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan nikmat Allah, ingatkan mereka tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, ada seorang laki-laki namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya seorang budak namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abu Lahab namanya Aminah. Suawambo, ibu-ibu yang di belakang suawambo joleh. Kalau indak suawi dia copek diganti mikrofon gua. Ada laki-laki namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abu Lahab bernama Aminah. Nanti kalau Aminah melahirkan anak, kasih tahu kabar ke rumah. Kata Suwaibah, baik Tuan Abu Lahab. Lahirlah anak Aminah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka datanglah Suwaibah, wahai Tuan Abu Lahab, ya, itu adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Senang hati Abu Lahab karena adiknya yang meninggal sudah digantikan oleh keponakan, kemanakan, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Suwaibah, engkau yang membawa berita ini, maka sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, engkau tidak lagi jadi budak, engkau bebas, engkau merdeka, engkau hurrah, anti hurrah, engkau bebas, merdeka. Maka malam kelahiran Nabi itu, itulah sedekah terbesar Abu Lahab membebaskan budak bernama Suwaibah. Bermimpilah saudara Abu Lahab bernama Abdullah bin Abbas. Ayahnya bernama Abbas. Abbas saudara kandung Abu Talib, saudara kandung Abdullah, saudara kandung Abu Lahab, saudara kandung Hamzah, anak Abdul Muthalib. Abbas bermimpi, dalam mimpinya dia menengok Abu Lahab dan dia bertanya, ya Aba Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Ya. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Bapak Ibu hafal ayatnya, tabat yada abi lahabiu wa tabba. Abu Lahab masuk neraka. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah, tapi azabku diringankan setiap hari Senin
karena aku memerdekakan Suwaibah. Di mana bisa kami tengok riwayat ini? Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar Khadimus Sunnah di kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang majelisnya digantikan anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Buka kitabnya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Bangkinang suka menghadiri maulid tapi tak sembahyang, itu nanti di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab menunggu-nunggu hari Senin karena azabnya ringan. PNS paling benci hari Senin, upacara. Bersyairlah seorang ahli hadis, Al-Hafiz. Al-Hafiz, ingat ahli hadis, hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Al-Maqdisi. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabbat yadahu fil ja'imi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu, kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ata annahu fi kulli yaumil isnaini abada. Ada riwayat menyebut setiap hari Senin yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umruhu, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Sedangkan si Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya, apalagi umat Muhammad yang bertauhid pagi, petang, siang dan malam. Maka maulid itu salah satu dari amal soleh. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Siapa yang mengagungkan maulid tapi niatnya tak ada macam-macam, niatnya murni karena mengagungkan Allah, mengagungkan memuliakan Rasulullah, maka menjadi ajrun azim, balasan pahala. Ini belum 12 Rabiul Awal, tapi yang namanya peringatan, bahkan ada namanya Maulid Salasin. Di Pekanbaru ada namanya Maulid Salasin, 30 malam, dari malam 1 sampai malam ke-30. Di Medan, Sumatera Utara ada namanya Maulid Arba'in yang diadakan oleh murid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ompek puluh malam dibuat acara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama besar, pemimpin ulama sedunia? Dulu sahabat Nabi tidak membuat maulid karena mereka hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi, sholat dengan Nabi, menengok Nabi. Tapi begitu zaman anak mereka tabi'in tidak pernah menengok Nabi, maka datanglah sahabat Nabi membawa anak mereka naik ke atas bukit Uhud. Hai anakku, di sini gigi Nabi retak. Hai anakku, di sini pelipis Nabi berdarah. Mereka mengenalkan Nabi kepada anak-anak mereka. Maka maulid tujuannya mengenalkan Nabi, mengenalkan anak Nabi, mengenalkan cucu Nabi. Kalau tidak kita kenalkan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, nanti anak kita lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Husain. Alhamdulillah,
dari sejak saya turun dari kendaraan bersama Pak Bupati sampai masuk ke pintu, anak-anak mengejar bersalaman dengan Pak Bupati, bersalaman dengan kami. Malam ini anak-anak datang dibawa ke masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, ada anak lompat-lompat, bersyukurlah, berarti 20 tahun akan datang Masjid Islamic Center ini tetap ramai dengan solat berjamaah. Amin. Tapi kalau masjid kita sudah sepi, sunyi, lebih banyak batuk daripada ayat, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah, tengoklah malam ini anak-anak, bahkan yang naik ke atas mimbar pun sudah anak-anak booking tempat. Jangan takut, Kampar akan tetap menjadi serambi Makkah Riau. Kenapa? Anak-anak yang hadir maulid malam ini, mereka pula lah yang akan memperjuangkan syariat tetap tegak di bumi Kabupaten Kampar, Serambi Makkah, Provinsi Riau. Allahu Akbar. Mendongau takbir tu lari setan tunggang langgang lintang pukang. Istighosah kubro sudah, peringatan maulid sudah. Sekarang masuk ke judul, meneladani akhlak. Ada Allah memuji Nabi Muhammad, ya Muhammad, salatmu sampai bengkak kaki, tak ada. Ya Muhammad, engkau umrah 4 kali, tak ada. Ya Nabi itu umrahnya 4 kali. Umrah tahun ke-6, umrah tahun ke-7, umrah tahun ke-8, umrah tahun ke-10, cuma 4 kali. Maka bapak-bapak yang lah lebih dari 4 kali, bontilah umrah. Masih banyak anak yatim yang belum sekolah, masih banyak fakir miskin. Sediakan duit itu, belanjakan untuk imam-imam masjid yang belum berangkat umrah, belanjakan untuk guru-guru sekolah yang belum berangkat umrah. Alhamdulillah, Kabupaten Kampar memberangkatkan jamaah umrah, dicari imam-imam setelah melalui fit and proper test. Memang miskin, susah, tak mampu, diperkirakan tak mungkin bisa berangkat, diberangkatkan. Inilah jihad yang luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapak pemimpin kita yang memperjuangkan mereka umrah ini diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa berangkat imam-imam kita insyaallah. Amin. Bayangkan berapa orang yang berdoa di Masjidil Haram nanti mendoakan, didoakannya para pemimpin-pemimpin kita berangkatkan. Begitu juga dengan bapak, banyak duit, berangkatkan mereka umrah. Buat musabaqah lomba azan dalam rangka menyambut maulid Nabi. Musabaqah lomba azan, yang menang berangkat umrah. Dalam rangka maulid Nabi, musabaqah grup marhaban. Ini marhaban sudah mulai tergeser oleh keyboard tunggal. Kalau tidak diadakan musabaqah, ini marhaban akan punah, pembacaan wirid akan musnah. Hidupkan balik dengan musabaqah yang juara berangkat umrah. Setuju? Duitnya dari mana? Nah, itulah yang kaya-kaya, yang sudah pergi 2-3 kali stop. Ustaz Somad pergi 2 kali, ambo umrah setahun sekali, tanggal 5 sampai 8 boleh Januari, umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Silakan daftar sebelum tanggal berikut ini. Ujung-ujungnya mbau umrah juga. Yang belum berangkat, yang sudah berangkat kena denda 2.000 rial. Meneladani akhlak. Makanya Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak tidak ada guna. Al-adab fauqal ilmi. LC, MA, doktor, profesor, tak ada guna kalau tidak berakhlak. Masukkanlah sekolah anak-anak kita yang mendidik dia berakhlakul karimah. Ini Ustaz Somad ceramah tentang akhlak, dia aja tak berakhlak. Membelakangi Pak Bupati, membelakangi Pak Dandim, membelakangi Pak Kapolres, membelakangi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, membelakangi Ustadz Sahrul Aidi LCMA, membelakangi ulama tokoh masyarakat. Ambo sebelum maju tadi lah minta izin duluan. Pak Bupati, mohon maaf ambo kumuko. Ayo Bu ya, memang untuk itu dibuat. Pak Dandim, ambo mohon maaf Pak Kapolres. Silakan Ustadz. Maka ambo bani toga.
Andai mereka tadi mengatakan jangan di situ, tentu agak ambo di situ. Ini perlu ambo jelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak. Ambo bersuara sama orang umurlah 70 tahun. Ustaz Somad, coba bacakan doa anak soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata, sejuk dipandang mata. Apa arti sejuk dipandang mata itu Ustaz? Ya sejuklah mata kita Pak. Bukan itu Ustaz Somad. Anak saya kaya, mobilnya mewah, dia datang pakai celana sempit, datang tak pakai jilbab, datang anaknya pakai celana jeans sobek, panas mata saya menengok dia. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa saja, datang membawa makanan, sehat ayah, sehat emak, apa kabar, diciumnya tangan saya, sejuk mata kami. Tak ada guna anak titel tinggi punya jabatan tapi tidak berakhlakul karimah. Tak ada guna punya pemimpin tidak berakhlakul karimah. Inilah krisis kita sekarang. Maka tema yang dipakai malam ini luar biasa. Entah siapa pun membuat tema aku agak ini. Di tempat-tempat lain temanya saking panjang awak pun tak paham tak apa isi. Dengan maulid Nabi mari kita unjukkan solidaritas, integritas, kapasitas. Tapi malam kau simple sederhana, tapi langsung masuk ke dalam relung hati dan jiwa, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. SAW itu artinya sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah ambo ceramah di kantor BUMN. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad El-Jema, hari ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Pula apa? Kalau selesai acara berbisiklah ketua panitia, mohon maaf Buya, non muslim betul. Artinya apa? Non muslim pun ikut acara orang awak Islam, karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, bukan rahmatan lil kampariin, rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapatkan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki diambilnya obor, ditusuknya sarang semut. Ada sarang semut godang, dibangi-anginya pakai obor. Nabi menengok marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Allah yang memiliki api. Tak boleh membunuh dengan api. Nabi marah. Kenapa? Karena ada semut yang kesusahan. Maka kalau ada sarang semut, biarkan saja, kecuali kalau mengganggu boleh. Ibu-ibu jumpa sarang mengganggu boleh. Apa dalilnya? Allahu Akbar. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Sedang sholat boleh kau bunuh dua yang hitam. Yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Makanya sholat itu mata dibuka, bukan ditutup. Ustaz, kalau awak sembahyang mata awak dibuka apa ditutupi? Buka. Kalau ditutup mana tahu awak ada ular kobra? Ditutup, anaconda. Mata dibuka. Cuma kadang ambo di beberapa tempat mata ambo tutup. Cuma baju kaos bertulis. Sembahyang ambo di Garuda Sakti, di masjid warna ungu, waktu hendak ke Pasir Pangarayan ke Rohul, pas di muka ambo ditulis, hidup memang susah, jangan bikin susah. So itu Linda tuh tengok, apalagi kau ala dokek-dokek itu deh, coblos nomor gitu. Hilang husuk sembahyang awak. Jadi ada jo masuknya awak menutupi mata. Itu dalil boleh membunuh kalau mengganggu. Kalau dia tidak mengganggu, tak boleh dibunuh. Sarang semut di pokok kayu, jangan ambil obor, biarkan, dia juga mau hidup.
yang di atas. Bagaimana dengan yang di bawah? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan buang air kecil di lubang tanah. Pergi ke kebun sawit, ke kebun gotah, nampak lubang tanah. Pergi ke Bukit Naang, Outbound, nampak lubang tanah. Tengok kiri kanan tak ada orang, kencing. Jangan. Kenapa? Ada dua alasan kenapa tak boleh kencing di lubang tanah. Makanul hasyarat, di dalam Hasyiah As-Sindi disebutkan di dalam lubang tanah ada sarang serangga, ada serangga semut yang sedang pilkada di dalam. Habis balehu mereka tumbang, habis quick count mereka error komputer KPU gara-gara kencing tadi. Pernah tak orang berpikir tentang itu? Makanya kalau Nabi Muhammad itu tidak keliru, Michael H. Hart menulis buku 100 ranking influential person in history. 100 ranking influential person in history. Sesudah makan sama Pak Upati tadi lancar pula bahasa Inggris. 100 ranking orang paling berpengaruh di dunia. The Moses masuk, Siddhartha Gautama masuk, Yesus masuk, Abraham Lincoln masuk, tapi yang dibuatnya nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semut terpelihara, serangga terpelihara. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Alasan yang kedua, masakinul jin. Karena lubang tanah tempat tinggal jin. Tidak boleh istinja pakai tulang. Pergi ke tanah, nampak tulang kambing, nampak tulang, istinja pakai tulang. Tak boleh. Kenapa tak boleh istinja pakai tulang? Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu adalah makanan saudara kalian, makanan jin. Tempat jin jangan diganggu, makanan jin jangan dirusak. Mengapa jin sekarang banyak mengganggu manusia? 3 sebab. Pertama, tempat jin diganggu, makanan jin. Ada rumah makan dijamin tinggal tulang. Di Malaka, ambo ceramah di Malaka, lewat dijamin tinggal tulang. Di Tompe Awak tulang pun tak tinggal. Habis. Apa nak mengamuk jin? Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Golak jin. Hai jin, kenapa kau ganggu anak-anak kami? 3 sebab. Pertama, tompek kamu dikencinginya. Dan kedua, makanan kami diambilnya. Dan ketiga, celana kami dipakainya. Celana jin dipakai di anak-anak gadis. Nah, itu menyebabkan jin kau mengamuk. Allah cuma menciptakan 2 makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa kulla ini jatama'atil jinnu wal insu alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Maka nama makhluk ini jin. Jin yang baik namanya jin Islam, jin yang jahat namanya setan. Induk setan iblis. Iblis itu jin. Buka juz 5 boleh, surat Al-Kahfi. Kana minal jinni. Iblis itu berasal dari jin. Namanya jin. Yang jahat setan, induknya iblis. Jin terbagi 2. Ada jin nanikwi, mas suambo lahir inyo ikwi. Itulah maku anak ketek waktu lahir menangis. Dek jin tu mencucuk pusing. Ada bayi lahir golak? Tidak ada. Setiap bapak ibu yang lahir ikwi jin. Makan awak ikwinya makan.
tapi waktu ambo makan tadinya ndak ikut. Dek apa? Waktu ambo makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ndak jadi dia makan. Awak masuk ke WC, hanya kena ikut ke awak. Tapi waktu awak langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ndak jadi. Siapa nan masuk WC ndak membaca doa itu, jin itu membawa kamera, hanya streaming pula. Sesama jin itu. Baca buku Isa Daud, judulnya Hiwar Ma'ajinil Muslim. Ini wartawan di Kairo, tapi ini wawancara sama jin. Ditanyanya jin, apakah di dunia kalian ada mobil? Ada pesawat? Bahkan lebih canggih. Jadi jin itu pun juga pakai Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Itu hebatnya jin. Jadi jin ikut awak. Mana tahu Ustaz Somad meninggal, tahu-tahu ada anak SMP di Bangkinang kerasukan jin. Assalamualaikum. Siapa itu? Aku Abdul Somad. Itu bukan Abdul Somad, tapi itu jin qarin. Diikutnya jadwal-jadwal lama tentu deknya. Itu namanya jin qarin. Tapi ada jin nandak joleh kojonya. Itulah jin di bawah pokok kayu, jin yang di rumah-rumah tua, itu nak jin di warung-warung kopi, itu namanya jin non job. Nandak joleh kojo. Duduk. Jadi jin gua ada nan joleh kojo, ada nan indah. Maka awak selalu membaca doa supaya tidak diganggu diikut jin. Sebelum tidur malam baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul ambil falak sekali, Qul ambil binas sekali, ayat kursi sekali. Hamba ulang balik. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul ambil falak sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali. Dibaca, ambui ke tapak tangan, dibawa ke muka. Apa lagi anak-anak gadi nan cantik-cantik. Kadang cantik kau ndak lo jadi nikmat. Awak disantet orang gara-gara awak cantik. Datang anak lajang, hai, godain kita dong. Apa? Kucing kurap? Tui. Air ludah awak diambilnya, dibawanya ke dukun. Dukun-dukun, kau berkawan sama jin. Dibaca kan dukun, kak kang telinga bosi mulut songkang gigi tu kunci Allah, kunci Muhammad. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Kadang rezeki kita lebih, orang sakit hati. Ustaz Somad tak takut disantet uang. Alhamdulillah sampai kini tak ada uang nyantet. 5 pulau kalau masuk awak. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Sampai kini. Dek apa? Dek ulun adonan menyantet. Kalau ada lah lama matilah. Nanti togak awak. Ustaz ceramah kemana-mana tu apa Ustaz makan Ustaz? Dah dong. Makan nasi. Tadi makan ikan omeh. Minum teh. Makan kue. Ceramah ambo ke Bengkulu, disediakan uang, durian, kepiting, udang, lobster, sodonya mau makan. Belum ada pantangan Ustaz. Aduh, pantang doke. Asal doke habis. Adolah di muka ambo apa tu uang kemenak. Uang kemenak. Ambo tengok dia tidak makan. Apa dia pun tidak makan. Saya takut Pak Ustaz. Saya takut nanti kena diabetes. Saya takut nanti kumat darah tinggi. Apa baca doa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau ambo baca ayat itu, ambo baca doa itu, indah adonan dapat memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Baca, makan. Dimakannya kepiting saja. Nanti kalau kumat Ustaz, ambo tak tahu jawab. Ambo cuma membacakan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau awak berlindung kepada Allah, tasara syaitan hatta tasira mithla zubawah. Kalau awak sabik nama Allah, maka setan yang godang semakin ketek sampai segodang zubab lalat. Tapi kalau awak percaya padanya, nyegodang. Makanya awak jangan sampai salah mendidik anak-anak awak. Anak awak didik capek lolo, aduan tu di bawah tempat tidur. Itulah nama membuat setan godang.
nan ditonton pun hantu. Ada hantu tinggi namanya begu ganjang, ada hantu pendek gundul namanya tuyul, ada hantu nan perutnya berlubang namanya sundel bolong, ada nan berjalan pun tak lagi sanggup suster ngesot. Ambo insyaallah hafal hantu-hantu kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berlindung awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai masanya ajal mati bukan kuasa awak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa ditakwilkan? Balik kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istighosah sudah, Maulid Nabi sudah, akhlak sudah. Pembahasan yang terakhir, masyarakat madani. Ompek yang kamu bahas malam Miko. Istighosah, Maulid, akhlak, dan terakhir dan kompek masyarakat madani. Lah jam 9. Tadi ambo mulai ceramah jam 8. Kini lah jam 9. Ambo di mana-mana ceramah 60 menit. Tak boleh lebih. 600 ml. Sesuai yang dibuai 3 botol. Dan terakhir penjelasan ambo tentang masyarakat madani. Madani itu artinya Madinah, bukan Mandiling Natal. Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Syarat Kabupaten Kampar kalau mau menjadi madani syaratnya 5 sesuai dengan kota Madinah. Yang pertama, pemimpinnya mesti adil macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemimpin-pemimpin awak adil. Yang mana pemimpin awak? Ekola nan di atas ko sodonya pemimpin-pemimpin awak. Ada Pak Catur, ada Pak Ustad. Siapa? Ambo cuma ngetes saja masih ingat ndak. Kau kan dokek lah ya awak cari foto-fotonya so. Ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kemenak. Mereka ini mesti selalu awak doakan supaya istiqomah menolong agama Allah. Awak indah lagi tinggal di negeri kerajaan. Dulu kalau meninggal sultan naik anaknya, ambo tinggal belajar di negeri kerajaan. Nama Raja Maroko kini Muhammad VI. Muhammad VI menggantikan ayahnya Hasan II. Hasan II menggantikan ayahnya Muhammad V. Muhammad V menggantikan ayahnya Hasan I. Ambo pun insya Allah punya anak, nama ambo Abdul Somad. Nama anak ambo Mizian. Mizian kosok kalau punya anak Somad II. Biar sonang awak mengingin nama. Tapi kita tidak lagi tinggal di kerajaan, kita tinggal di negara demokrasi. Maka Bapak Haji Aziz Zainal SHMM dipilih oleh orang Kabupaten Kampar. Setelah beliau duduk, baik yang memilih maupun tidak, maka kita sepakati ikut bersama, kita lupakan masa lalu, mari kita bangun Kabupaten Kampar. Karena kalau tidak ada yang pertama, pemimpin tak jadi. Pemimpin itu di mana? Nih, pemimpin itu letaknya telunjuk. Janganlah tunjuk pakai tangan kiri bu ya. Okey pakai tangan kanan. Pemimpin kalau orang menunjuk jadi. Kata. InsyaAllah tak bocor lagi kan. Dulu kan pakai ember di bawah. Tadi yang mau tengok Pak Aziz lah menunjuk ke situ. Itu bu ya 2,5 miliar tu. Itu dari CSR 1,5. Itu Assalamualaikum. Apa guna pentas di muka? Assalamualaikum. Berapa lama awak terhalang? Kini diratakan. Ini insya-Allah. Amal bupati itu bukan solat sunat duha. Banyak orang ngantri mau urusan. Kenapa banyak? Pak Bupati kami sedang solat duha. Bukan. Amal bupati adalah menerapkan nilai-nilai Islam. Tapi bupati tidak bisa berbuat kalau tidak ada payung hukum.
payung hukum itu yang membuatnya siapa? Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda itu siapa? DPR. Yang memilih DPR siapa? Maka orang yang sholat jangan sampai tidak mencoblos hari Rabu tanggal 17 April 2019. Yang akan awak pilih 6: DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Kok nampaknya Ustaz Somad kok kampanye politik? Enggak. Ambo tidak pernah bicara partai, ambo tidak pernah bicara nomor, ambo tidak pernah bicara orang, ambo bicara tentang sifat. Pilihlah pemimpin yang peduli kepada agama, karena itulah yang akan menjadikan kita madani seperti kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Buya, calonnya tinggal 2. Bupati itu calonnya tinggal 2. Mana yang kami pilih? Pilih akhafud dararain, yang mudaratnya paling ringan. Mudaratnya paling ringan. Kalau kita masuk hutan, pilihannya 2: mati atau makan babi. Sekarang saya tanya bapak masuk hutan, tak ada makanan, pilihannya 2: mati, makan babi. Bapak pilih mati atau makan babi? Makan babi. Jangan mati. Ambil babi, colek-colek pakai kicap. Sementara dapat pisang. Karena kita tak boleh memilih mati. Pilihannya cuma 2: setan sama iblis. Malaikat tak ada, Ustaz. Pilihannya cuma 2: setan, iblis. Pilih setan. Karena ada yang paling jahat. Siapa? Iblis. Iblis itu GM, General Manager. Pak GM jangan tersinggung. Ada orang tersinggung mendengau ceramah ambo, balik dari situ langsung mati. Bukan dia ambo hebat, enggak, memang ajalnya lah tiba. Awak ceramah iko mengaji, ada perbaikan ke depan. Jangan heran anggota DPR pecandu narkoba. Bapak tonton beritanya, pecandu narkoba bisa jadi DPR. Kenapa? Karena yang memilihnya orang sakau. Yang sholat tak memilih, yang puasa tak memilih, yang rajin Senin Kamis tak memilih, yang sudah ngaji tak memilih. Akhirnya naik pecandu narkoba. Ingat, kalau kalian tidak memilih, hai orang-orang yang sudah sholat, hai orang-orang yang sudah puasa sunnah, kalau kalian tidak memilih, yang homo memilih, LGBT memilih, pecandu narkoba memilih, maka masyarakat madani ditentukan oleh pemimpinnya. Ustaz Somad kampanye, ambo tidak cerita politik kampanye. Saya ingin umat ini cerdas, karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. HP-nya cerdas, ruangnya bongak. Oleh sebab itu kita mesti cerdas menjadi umat Islam. Jangan dipolitisir, jangan sapi punya nama, kambing punya susu. Susu apa? Susu sapi. Susu sapi. Padahal kambing yang punya. Kambing punya susu, sapi punya nama. Gara-gara apa? Gara-gara kita umat Islam mayoritas tidak menjadi prioritas karena kita lemah. Oleh sebab itu maka syarat pertama masyarakat madani, pemimpinnya pilihlah pemimpin daerah, wakil rakyat, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang amanah, orang-orang yang cinta masjid, orang-orang yang cinta ulama, orang-orang yang merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi senjata yang paling ampuh adalah doa. Jangan lupa berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil-adil. Amin. 2. Syarat masyarakat madani, ada masyarakatnya. Madinah tidak Islam semuanya. Ada muhajirin, ada ansar, ada Bani Quraisyah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada orang Yahudi. Muhajirin, orang yang pindah dari Makkah. Ansar, orang yang ada di Madinah. Jadi jangan bayangkan umat Islam di Madinah satu saja. Tidak, sama macam di Bangkinang.
saya diundang ke plaza. Yang mengundang siapa? Masyarakat Minangkabau yang ada di Bangkinang. Artinya ada di sini orang Minangkabau. Di sini ada perantau dari Sumatera Utara, Batak, Mandailing, Karo, Nias. Di sini ada orang Jawa, di sini ada orang Sunda. Begitu juga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, orang Persia. Ada sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, bukan orang Arab. Ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Abi Rabah, orang Nubia, bukan orang Arab. Ada sahabat Nabi namanya Miqdad bin Aswad, orang Afrika, bukan orang Arab. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam, orang Yahudi, bukan orang Arab. Artinya kita komunitas heterogen, macam-macam suku, macam-macam agama. Maka syarat menjadi kota Madinah, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, tapi tetap jaga persatuan. Yang sama-sama Islam, namanya ukhuwah Islamiyah. Dengan yang tak Islam boleh bertetangga, tapi jangan ganggu kami. Kami orang Islam ini macam lebah, jangan ganggu. Sarang kami jangan ganggu, tapi kalau sempat kau ganggu, sampai ke kolam pun kami akan kejar. Dan ketika kau tenggelam, kami tunggu di atas. Muncul kepalamu, kami sengat sampai benjol. Itu filosofi Muslim. Mathalul mu'minin kamathalin nahlah. Orang beriman macam lebah. Lebah jangan diganggu. Kalau diganggu, maka dia siap mati. Di ujung ekor lebah ada sengat. Lebah kalau sudah menyengat, sekali sengat dia akan mati. Lebah tahu kalau kupakai ini mati. Tapi bagi lebah, iskariman au mut syahidan, mati syahid, hidup terhormat. Lebah orang Islam bukan seperti anjing. Kamathalil kalb in tahmil alaihi alhas au tatrukhu yalhas. Kau lempar pakai batu, lidahnya menjulur. Kau kasih daging, lidahnya menjulur. Kau lempar pun lidahnya menjulur. Kita bukan anjing, kita adalah lebah. Yang pertama ada pemimpin, yang kedua ada masyarakat yang menjaga ukhuwah, yang ketiga ada daerah teritorial. Dalam konteks Kabupaten Kampar berbatasan dengan Sumatera Barat, berbatasan dengan Rokan Hulu, berbatasan dengan Pekanbaru, berbatasan dengan Kuantan Singingi. Ini adalah batas wilayah kita. Zaman Nabi Muhammad ada Makkah, ada Madinah, ada Syam. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin ke Yaman, shaib musim panas ke negeri Syam. Ini batas kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pemimpin, ada masyarakatnya, ada batas wilayah teritorialnya, ada. Yang keempat ada hukum. Apa hukum yang dipakai? Al-Quran dan Sunnah. Orang Islam Indonesia mundur selangkah. Apakah kita buat negara Islam? Tidak. Karena kalau kita buat negara Islam, saudara kita di Timor mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Islam cinta NKRI, orang Islam cinta kebangsaan. Asal kalian jangan memisahkan diri, tetaplah kalian. Kami mundur selangkah. Kami tak pakai prinsip Quran dan Sunnah, tapi nilai-nilai Islam kami pakai. Itulah dia Pancasila. Jadi kalau ada orang curiga itu pesantren sarang teroris, radikal, anti NKRI, ini orang buta sejarah. Yang anti NKRI itu PKI, betul? Komunis. Sedangkan Islam 5 prinsip Pancasila, kelima-limanya berdasarkan Al-Quran. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Syura, musyawarah. 5. Keadilan. 5 prinsip ini digodok oleh para ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh-tokoh kita, Kasman Singo di Mejo, tokoh-tokoh kita dari berbagai ormas
lahirlah Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalian tak setuju kami pakai Quran, kalian tak setuju kami pakai hadis, oke, kita pakai Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Orang di timur tak setuju juga. Jangan kata syariat dipakai, nanti kalau kalian pakai syariat kami takut. Oke, kalau gitu buang 7 kata ketuhanan yang Maha Esa. Apakah orang Riau ini tidak mau bergabung dengan NKRI? 1946 Sultan Syarif Qasim datang ke Yogyakarta, berdaulat kepada Insinyur Soekarno, membawa 11 juta golden, 13 juta golden emas, serahkan kedaulatan. Jangan ajari orang Riau tentang cinta kebangsaan, cinta negara, hubbul watan minal iman, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah yang indah dan cantik. Dan orang Islamlah yang menjadi perekat kebinekaan ini. Lihat pembantaian di Palestina. Kenapa? Karena umat Islam minoritas. Lihat pembantaian di Sarajevo, Bosnia Herzegovina, Slobodan Milosevic membantai orang Bosnia. Kenapa? Karena Islam minoritas. Lihat Poso, kenapa minoritas? Bangkinang aman, damai, tentram. Kenapa? Karena ada mayoritas yang melindungi. Salah yang saya sampaikan ini. Untuk apa Ustaz tanya? Mana tahu ada yang membuli nanti, bela-bela juga ada sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pemimpinnya, ada masyarakatnya, ada wilayahnya, ada hukumnya, ada hukumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kata Presiden Soekarno? Kita bukan negara Islam. Wahai orang Islam, kalau kalian ingin memasukkan nilai-nilai Islam, masukkan ke dalam parlemen melalui jihad politik bernama demokrasi. Anak-anak muda yang kalian sanggup mencalonkan diri, calonkan diri kalian menjadi anggota DPR, anggota DPD. Bagi yang tidak sanggup, ikut berpartisipasi. Jangan sampai golput, tapi hindari 4 hal. Jangan golput, jangan ujaran kebencian, jangan black campaign, jangan ada money politik. Wujudkan pilkada, pilpres, pileg aman, damai, sejahtera. Pesan Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan hanya karena kepentingan sesaat hancur bangsa yang sudah dibangun 73 tahun, bukan sebentar. Ini perjuangan founding father, pendiri bangsa. 5 tahun hanya sebentar, sejenak saja, tapi ada perjuangan-perjuangan ke depan yang luar biasa. Masukkan nilai-nilai Islam dalam APBD, dalam undang-undang. Melalui apa? Melalui sidang di parlemen. Pilih putra umat bangsa yang terbaik untuk berjihad di sana. Ada duit, tolong dia. Mohon maaf Ustadz, saya tak bisa ngasih duit. Saya cuma bisa ngasih banner 100 biji, kasih. Saya cuma bisa ngasih baleho, kasih. Itulah perjuangan, namanya jihad. Ustadz Somad ceramah saja, selesai ceramah hilang, jamaah pun lupa. Syukron. Ini pertanyaan. Oh, panjang cerita malam ini. Pemimpin ada, masyarakat ada, wilayah teritorial ada, hukum ada. Apalagi yang kelima, ada tempat berkumpul. Sekarang namanya parlemen. Tapi Nabi tidak berkumpul di kantor, Nabi berkumpul di masjid. Malam ini kita berkumpul. Mau jumpa Pak Bupati, datang ke masjid. Mau jumpa Bapak anggota dewan, datang ke masjid. Mau jumpa Bapak Kapolres, datang ke masjid. Gerakan sholat subuh berjamaah harus terus kita semangatkan. Mudah-mudahan yang 5 ini terwujud di Kabupaten Kampar, insyaallah. Amin. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya
menuruti kehendak ibu, ingin anaknya memusuhi saudara, ingin anak-anaknya memusuhi saudara kandung ayahnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau emakmu, kalau ayahmu memaksamu untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, fala tuti'huma, tidak wajib kamu patuh, tapi melawan tetap tak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka tetaplah bergaul dan berkawan. Tetap bergaul dengan orang tua dengan baik, tapi memusuhi orang tua tetap tak boleh. Patuh jangan. Saya ada niat bangun masjid, tanah rencana tempat dibangunnya saya dapatkan dengan membeli dengan uang dipinjam di bank konvensional. Apa boleh saya membangun di tanah itu Pak Ustadz? Yang sekarang masih menyimpan duit di bank konvensional, beralihlah ke bank syariah, BRI syariah, BSM syariah. Kenapa dua itu yang Ustaz sebut? Karena itu yang saya punya kartu ATM-nya. Yang lain-lain silakan alihkan ke bank syariah. Adapun yang sudah sempat terbeli, maka kamu wakafkan ke masjid, boleh. Mana fatwanya? Buka kitab Fatawa Mu'asirah Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kasus bunga bank. Syekh, saya nyimpan duit di bank konvensional, dapat bunga, boleh bunganya dimakan? Haram. Boleh bunganya dibelikan pakaian? Haram. Boleh bunganya dibelikan rumah? Haram. Jadi letakkan bunganya untuk masalih ammah, kepentingan umum, panti jompo, rumah yatim, masjid. Itu duit dulu riba, kau wakafkan untuk masjid, bagus, untuk masalih ammah. Niatnya bukan niat wakaf, niatnya mengembalikan milik umat kepada umat. Ustadz, bagaimana cara ta'aruf sesuai Islam? Bagaimana cara memantapkan diri menuju pernikahan? Saya heran sampai sekarang nengok anak-anak muda yang masih ragu nikah. Kami aja yang udah nikah mau nikah lagi. Kenapa kalian ragu menikah? Berarti kalian diganggu setan. Pergi ruqyah. Ada beberapa anak muda yang di ruqyah ternyata diganggu jin LGBT. Jin itu ada juga yang bencong. Oleh sebab itu maka kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fa man lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Kalian adik-adik mahasiswa-mahasiswa, kalau tak sanggup menikah, kalian banyak-banyak puasa sunat. Nafsu ada, tenaga tak ada, bawaannya mau mati. Nah, bagaimana ta'aruf Pak Ustadz? Kira-kira sudah nampak cocok, jangan pacaran. Yang sudah terlanjur pacaran-pacaran, mulai malam ini, maulid ini, putuskan sekarang. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Ta'aruf, datang ke rumahnya, cocok, lanjutkan. Tak cocok, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ustaz, bagaimana hukum memasang KB spiral? Tadi pagi saya ceramah di Disdalduk KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Fatwa ulama Mesir, KB terbagi dua. Satu, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, 4 tahun sekali hamil, boleh. Yang tak boleh itu tahdidun nasal, membatasi kehamilan. Vasektomi tak boleh, steril tak boleh. Karena kalau sudah vasektomi, putih. Judul lagunya putih tidak dapat disambung. Tapi kalau sekedar yang lain, spiral boleh. Kenapa? Karena dia mengatur kelahiran. Dalilnya apa Ustaz? Nabi membolehkan azal.
Itu dalil boleh memakai alat untuk mengatur kelahiran. Tapi kalau berdampak negatif, menimbulkan kanker, menimbulkan penyakit, maka daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Ustaz, keluar dari tema Ustaz. Apa hubungan surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Kalau engkau baca surat Al-Kahfi, kata Nabi, baca surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa dia membedakan mana Al-Masih yang asli dan mana Al-Masihid Dajjal. Imam kita tadi membaca surat Al-Kahfi. Bagus hafal 10 ayat pertama. 3 cara menjaga diri dari Dajjal. Pertama, baca surat Al-Kahfi. Yang kedua, hafal 10 ayat pertama. Yang ketiga, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Apa hukuman orang terus berzina? Apa bisa dosa itu dimaafkan? Apa solusi supaya hati kita tenang, tentram, bahagia? Hati tenang, tidak ada jalan lain. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang, banyak-banyak berzikir, termasuk malam ini istighosah. Itu untuk menenangkan hati. Hati tidak bisa tenang dengan makan, karena hati bukan materi. Makanan materi. Makanan bisa menyenangkan lambung. Mobil materi. Mobil bisa menyenangkan tulang belakang. Tapi hati tak bisa ditenangkan dengan mobil, tak bisa ditenangkan dengan rumah, tak bisa ditenangkan dengan emas. Kenapa? Karena hati itu hanya bisa ditenangkan dengan zikir, sholat, baca Quran, i'tikaf, mendengar pengajian. Hukum zina, yang laki-laki sudah menikah dilempar batu sampai mati. Yang perempuan belum menikah dicambuk 100 kali. Di mana ini dilaksanakan? Di Aceh. Yang melaksanakannya apa? Dinas Syariah. Saya baru pulang dari 7 kabupaten. Dari mulai Pidi Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Biren, masuk ke Langkat, masuk Tanjung Pura, masuk ke Medan Sumatera Utara. Maka di Aceh yang menerapkan hukum 100 kali. Siapa pelaksana tugasnya? Satpol PP Syariah, namanya wilayah Hizbah. Apa nama dinasnya? Dinas Syariah. Siapa yang menerapkannya? Masyarakat bersama pemerintah. Apa yang menjadi payung hukumnya? Payung hukumnya adalah Perda. Di Aceh namanya Kanun Syariah. Karena kita tinggal di negara demokrasi, semua bisa terjadi. Suara yang terbanyak itulah suara yang benar. Ustadz, saya dan keluarga sudah sungguh-sungguh menjalankan ibadah, sudah sholat, sudah sedekah, sudah mengaji. Tapi kenapa kehidupan ekonomi kami masih sulit, belum mencukupi? Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Usaha, doa, tawakal. Kalau rezekimu lancar, Allah menguji dengan rezeki. Kalau rezekimu sempit, Allah menguji dengan miskin. Banyak orang lulus diuji dengan miskin, tapi tak banyak lulus diuji dengan kekayaan. Lupa. Oleh sebab itu maka lakukan 3: usaha, doa, tawakal. Serahkan kepada Allah. Orang selalu menganggap kalau miskin ujian, kalau kaya nikmat. Salah. Miskin ujian, kaya pun ujian. Menjadi rakyat jelata ujian, menjadi pejabat pun ujian. Banyak orang lulus dengan kemiskinan, banyak orang lulus dengan menjadi rakyat jelata, tapi justru tidak lulus dengan harta dan kuasa. Kalau diizinkan oleh Allah, kita masuk surga, insya Allah. Apakah kita saling kenal mengenal antara suami istri, anak dan orang tua? Ya. Dari mana Ustaz tahu mereka saling kenal? Alhaqna bihim dzurriyyatahum.
kami akan menyertakan anak cucu mereka. Bapak akan jumpa dengan anak, akan jumpa dengan cucu. Orang beriman ketika dia masuk surga, dia tidak mau sendiri. Dia tanya kepada Allah, ya Allah, yang dulu sama-sama dengan saya di Masjid Islamic Center Bangkinang mana? Kenapa mereka tak ada bersama kami? Kata Allah, mereka sedang diobok-obok dalam neraka jahanam. Maka mereka minta diberikan syafaat. Hadisnya sahih dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syekhan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Orang yang mau masuk surga disuruh Allah ke neraka mencari saudaranya. Itulah yang disebut dengan syafaat orang beriman. Oleh sebab itu maka dekat-dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan para masyayikh. Mudah-mudahan ketika dia masuk surga, dia pun memberikan syafaat kepada kita. Syafaat Al-Quran ada, syafaat malaikat ada, syafaat Nabi Muhammad ada syafaat orang beriman. Saya dulu preman gadang Pak Ustaz. Kini sudah mulai insaf. Dulu saya sering mencuri uang, minum minuman keras, berzina dan berjudi. Bagaimana saya membayar uang yang pernah saya curi? Hitung berapa orang, cari alamatnya sekarang, bayar. Sekarang saya setiap hari Jumat mulai menginfakkan uang ke masjid. Saya niatkan pahalanya untuk orang yang pernah saya curi. Tak bisa. Begitu dalam fatwa Syekh Ibn Utsaimin. Syekh, saya pernah ditugaskan di satu daerah. Lalu di daerah itu saya mengutip pungli, pungutan liar. Sekarang saya sudah tobat. Bagaimana tobatnya? Balikkan uang orang itu, cari ahli warisnya. Kalau engkau pernah melakukan pungli satu kecamatan, berarti dosamu satu kecamatan. Kalau punglinya satu provinsi, berarti dosamu pada 6,7 juta penduduk Riau. Kalau punglinya satu negara, tahankanlah di akhirat mencari mereka di padang mahsyar nanti. Oleh sebab itu cari. Kalau tidak ada ahli warisnya, barulah hitung, serahkan ke lembaga masalih ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Selama ahli warisnya masih ada, balikkan ke ahli waris. Yang engkau lakukan sekarang, saudaraku, langsung ke kotak masjid. Tak bisa, ke ahli waris dulu. Ustaz, apakah ada rumah Quran untuk anak yatim piatu khusus di Kabupaten Kampar? Saya tidak tahu. Kemarin di Masjid Taman Mini Indonesia ada anak 2 orang disuruh baca Quran, tidak menengok Quran. Sebaris dari atas, 3 baris dari bawah, 2 baris mundur ke belakang, hafal dia Quran. Saya tanya, ini anak ngapal Quran berapa lama? 6 bulan. Menghafal dari atas, dari bawah, dari samping itu bisa tahu berapa lama? 6 bulan. Pesantrennya di Yogyakarta. Nanti nomornya saya kasih. Hubungi yang punya pesantren, tapi tidak menerima yang ayah ibunya hidup. Hanya untuk anak yatim saja. Kenapa Bapak cuma menerima yatim? Karena saya dulu anak yatim Pak Ustadz, maka saya ingin menyantuni anak yatim. Kertas terakhir. Ada orang mengadu ayam. Setelah itu dia menang dengan uang 5 juta. Uang itu diinfakkan ke masjid. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Dalilnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci, tidak menerima yang kotor-kotor. Duit laga ayam, duit korupsi, duit nepotisme dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena berangkat dengan uang haram. Bapak Ibu, besok malam masih ada maulid Nabi. Besok-besok lagi masih ada maulid. Jurusnya datangi saja maulid. Datang, duduk, dengar, diam. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barakah. Amin. Maulid sebagai silaturahim. Kalau tak dibuat maulid malam ni, tak jumpa saya dengan Pak Bupati, tak jumpa saya dengan ustaz-ustaz kita, tak jumpa saya dengan Bapak anggota dewan. Kalau tak dibuat maulid malam ni, tak jumpa saya dengan Pak Dandim. 2, maulid adalah tablik akbar, pengajian. 3,
maulid adalah cara mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah maulid Nabi malam ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Kabupaten Kampar menjadi negeri yang aman dan damai, terbuka segala pintu rezeki, segala penjuru ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan diampunkan dosa-dosa. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak menjadi para penghafal Quran. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 100 menit kita bersama dari jam 8 sampai 9.40. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.